Untuk sebagian besar pecinta olahraga sepak bola di Indonesia, pasti tak asing lagi dengan pepatah yang berkata, tak ada sepak bola yang seharga dengan nyawa. Yang nyatanya, ungkapan tersebut dipatahkan oleh fakta-fakta dengan jatuhnya banyak korban jiwa dalam dunia persepak bolaan Indonesia. Aksi fanatisme berlebihan sering membuat fans sepak bola tidak memperhatikan aturan yang ada. Hingga sering terjadi, jika klub yang didukung kalah, maka orang-orang itu seakan tidak terima, sehingga tak jarang mereka membuat kerusuhan, hingga ikut turun ke lapangan. Hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kini terjadi lagi tragedi dalam dunia sepak bola yang sangat-sangat tragis, hingga menyebabkan ratusan nyawa melayang sia-sia. Tragedi ini terdengar hingga ke seluruh penjuru dunia yang dijuluki dengan tragedi kerusuhan Kanjuruhan. Lantas kenapa semua ini bisa terjadi? Simak video ini. Pada hari Sabtu 1 Oktober tahun 2022, terjadi sebuah kerusuhan besar, bukan antara Aremania dengan bonek, namun antara supporter dengan aparat keamanan yang menjaga stadion kala itu. Kerusuhan ini menimbulkan jatuhnya korban yang teramat banyak, hingga kejadian ini masuk daftar kerusuhan sepak bola terbesar kedua di dunia setelah kerusuhan Stadion Nasional yang terjadi pada 24 Mei tahun 1964 yang terjadi di negara Peru. Kejadian ini terjadi ketika pertandingan Arema melawan Persebaya dalam laga pekan ke-11 Liga 1 tahun 2022-2023 yang diadakan di kandang Arema, yaitu di Kota Malang, dan harus berakhir dengan kemenangan tim Persebaya dengan skor 3-2. Yang mana hasil ini merupakan kekalahan pertama yang dialami oleh tim Arema setelah 23 tahun lamanya ketika bertanding di kandang sendiri. Hal ini tentunya membuat supporter Arema, yaitu Aremania, sangat sedih dan kecewa atas hasil pertandingan ini. Awalnya semua kondusif, hingga tiba-tiba ada salah seorang Aremania yang turun ke lapangan, entah dengan tujuan apa. Hal itu jelas-jelas merupakan sebuah pelanggaran, di mana di stadion manapun penonton sangat dilarang untuk turun ke lapangan. Hal ini memicu para supporter yang lain untuk ikut turun menuju ke dalam lapangan. Sampai pada waktu itu, situasi berubah dari kondusif hingga memaksa aparat keamanan untuk siaga. Entah untuk memberi semangat, meluapkan kekecewaan, atau entah apapun itu, turun ke lapangan langsung merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, apapun alasannya. Akibat fanatisme yang terlalu besar ini membuat aparat waspada dan berusaha menghalau supporter yang masuk dengan memberikan peringatan keras. Namun akibat peringatan tak lagi dihiraukan, pihak aparat pun mulai menggunakan kekerasan untuk mengusir para supporter yang turun langsung ke lapangan. Namun bukannya menurut dan kembali ke tribun, para supporter lain malah ikut tersulut amarahnya dan ikut turun dengan diiringi lemparan-lemparan benda menuju ke arah lapangan dan membuat kerusuhan semakin meluas. Akibat hal ini, aparat keamanan membuat keputusan yang salah besar, yaitu dengan menggunakan gas air mata. Awalnya, para aparat hanya menembakkan gas itu ke arah supporter yang masuk ke dalam lapangan untuk mengusir mereka. Namun hal ini tak membuat mereka gentar, hingga mereka membalas dengan lemparan batu dan juga besi ke arah aparat pengaman. Juga, beberapa melempar balik gas air mata yang ditembakkan ke arah mereka. Dan entah kenapa, pada titik ini, pihak aparat malah menembakkan gas air mata menuju ke arah tribun, yang mana di sana masih ada banyak penonton yang tidak ikut merusuh dengan tetap berada di tempat mereka. Akibat asap pedas dan juga menyesakan yang mengepul di lokasi tribun inilah yang membuat keadaan semakin tidak terkendali. Para penonton mulai panik dan berusaha untuk melarikan diri untuk menghindari gas air mata itu. Dan di saat itulah kejadian yang sangat-sangat mengerikan terjadi. Akibat penuhnya penonton yang tak mungkin bisa keluar dalam satu waktu, membuat mereka semua berdesakan dan berebut menuju pintu keluar untuk segera keluar stadion. Namun sayang, pintu keluar sudah penuh sesak akibat banyaknya supporter kala itu. Bahkan, juga ada pintu yang tidak dibuka, sehingga menyebabkan banyak yang terjebak di sana. Situasi ini membuat banyak dari mereka yang terjatuh, terjepit, hingga terinjak-injak oleh supporter lain. Dan tak sampai di situ, situasi juga diperkeruh dengan banyaknya kadar gas air mata yang ditembakkan ke arah mereka
hingga membuat pandangan tak jelas dan juga sesak nafas. Namun tak hanya di dalam, kerusuhan juga menyebar hingga keluar stadion. Hingga situasi di luar stadion tak kalah mencekam. Oknum supporter Aremania juga merusak 2 unit mobil Patwal Satlantas, membakar 1 unit truk Brimob dan 2 unit mobil di pintu masuk Stadion Kanjuruhan. Akibat kejadian ini, hingga detik video ini dibuat, ada total sekitar 450 korban, dan diantaranya 127 korban dinyatakan tewas, termasuk 2 anggota Polri. Hal ini tentu saja menjadi salah satu episode sejarah terkelam dalam dunia persepak bolaan Indonesia. Pertandingan sepak bola yang seharusnya adalah hiburan malah berubah menjadi mimpi buruk bagi semua korban dan juga keluarga yang mereka tinggalkan. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa harus kerusuhan semacam ini terus terulang? Untuk apa mendukung tim kesayangan hingga melegalkan kekerasan? Apakah dengan begitu tim yang kalian dukung akan menang? Kepada seluruh penggemar sepak bola yang masih sangat fanatik hingga melupakan kaidah kemanusiaan, pantaskah kalian menyakiti sesama hanya untuk mendukung tim yang sangat kalian agung-agungkan itu? Mereka juga manusia yang sama-sama memiliki keluarga yang hanya datang untuk mencari hiburan. Ayolah, jangan mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang memang senang mencari masalah. Mendukung boleh saja, namun apa gunanya jika dukungan kalian menjadikan jatuhnya korban? Juga teguran untuk pihak kepolisian. Kenapa kalian tak mempertimbangkan kepanikan yang akan terjadi dan kemungkinan banyaknya korban jika menembakkan gas air mata ke arah tribun yang sedang penuh oleh penonton, apapun alasannya? Meskipun banyak supporter yang memulai kerusuhan, jangan lupakan, di sana juga banyak wanita dan juga anak-anak yang sebatas ingin menonton pertandingan. Mungkin tindakan itu merupakan usaha yang dilakukan untuk membendung aksi kerusuhan. Namun nyatanya, keputusan itulah yang menimbulkan banyaknya korban jiwa berjatuhan. Mengacu pasal 19 FIFA, Stadium Safety and Security Regulation menegaskan penggunaan gas air mata dan juga senjata api sangat dilarang untuk mengamankan massa di dalam stadion. Ingatkah kasus kerusuhan terbesar di dunia yang terjadi di Peru kala itu hingga menewaskan 328 jiwa? Tahukah penyebab utamanya adalah gas air mata? Namun kenapa itu masih dipakai? Pada malam itu, banyak ibu yang kehilangan anaknya, banyak anak yang kehilangan orang tuanya. Bahkan ada anak yang langsung menjadi yatim piatu pada tragedi itu. Tentunya ini adalah fakta yang sangat miris dan menjadi duka mendalam untuk seluruh masyarakat Indonesia. Lantas, sekarang siapakah yang harus bertanggung jawab